Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Nabila Surbakti dari kelas 12 MIA 11. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum singkat yang bertemakan menjaga sholat sebagai kunci keberkahan hidup. Nah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Nah, salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berharga ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan betapa pentingnya dalam menjaga sholat. Nah, sholat ini bukan hanya sekedar kewajiban harian kita, melainkan tiang agama, penentu baik buruknya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya sholat itu menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa sholat ini bukan hanya sekedar kewajiban atau ibadah semata, tetapi juga menjadi sarana diri kita untuk jauh dari keburukan. Namun teman-teman, sayangnya banyak dari kita di luar sana yang sering melalaikan atau meremehkan sholat. Contohnya kayak menunda-nunda sholat atau tidak khusyuk dalam sholat, bahkan meninggalkan sholat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Nah, dari hadis ini kita bisa tahu bahwa sholat itu adalah tolak ukur bagi seluruh amal perbuatan kita. Jika sholat kita baik, insya Allah seluruh amalan kita yang lain akan baik juga. Nah, kenapa sih banyak orang-orang yang lalai di luaran sana dalam sholat? Nah, orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sholat itu teman-teman bukan tidak tahu pentingnya sholat, tapi mereka ada beberapa alasan yang tidak patut kita contoh ya teman-teman. Itu contohnya mereka sering menunda-nunda waktu sholat. Nah, mereka tahu kan sholat itu wajib, tapi mereka menunda-nunda kayak nanti ajalah, masih jam segini, nanti ajalah, masih jam 2, nanti aja jam 3, sampai akhirnya kelewat waktunya kan. Nah, yang kedua adalah terpengaruh urusan dunia teman-teman. Banyak dari kita nih yang lagi mengerjakan pekerjaan sesuatu atau lagi nulis tugas sekolah atau pekerjaan atau aktivitas yang lainnya. Jadi ketika disuruh sholat, pasti dia akan ngomong, tunggu siap pekerjaan ini, tunggu siap aku melakukan ini. Pas dia siap, waktunya juga udah habis kan. Jadi duluankanlah sholat teman-teman. Yang ketiga itu mereka tidak tahu keutamaan dari sholat teman-teman. Nah, jika kita rajin sholat, jika kita selalu dekat dengan Allah, kita akan dipermudah segala urusan kita, dan kita akan diberikan keberkahan, kenikmatan, dan itu sholat itu juga sebagai solusi dalam masalah hidup kita teman-teman. Jika kita rajin sholat, kita akan diberikan keberkahan yang banyak dari Allah. Apa sih keberkahannya? Banyak sekali teman-teman, tetapi ada beberapa poin, ada beberapa keberkahan yang jika kita melakukan sholat kita akan mendapatkannya. Yang pertama itu hati yang tenang teman-teman. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, jika kita mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Nah, sholat itu teman-teman salah satu amal terbaik untuk mengingat Allah, ibadah terbaik dalam mengingat Allah. Karena ketika kita dalam sholat, pasti kita selalu mengingat Allah, berdoa kita mengingat Allah. Nah, kalau kita rajin sholat, hati kita akan tenang untuk menjalani segala kehidupan kita. Nah, yang kedua itu dipermudah urusan dunianya. Itulah jika kita sholat, kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah aku mau ini, ya Allah lancarkanlah segala urusan hamba, ya Allah luluskanlah hamba di sini. Pasti Allah permudah segala urusan kita teman-teman. Nah, yang ketiga, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, jika kita rajin sholat, kita akan memiliki akhlak yang lebih baik lagi. Karena dalam sholat kita teman-teman, kita membaca ihdinas siratal mustaqim yang artinya tuntunlah hamba ke jalan yang lurus. Nah, jika kita benar-benar memaknai sholat kita, benar-benar khusyuk dalam sholat kita, pasti kita akan berhati-hati lagi dalam
melakukan sesuatu teman-teman, karena kita benar-benar memaknai sholat kita ingat, wah dalam sholat aku mengucapkan ini, jadi aku tidak boleh seperti itu. Jadi ya kita khusyuk dalam sholat biar diri kita tuh lebih baik lagi. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu pasti kita berpikir 2 kali. Nah aku ada beberapa tips nih teman-teman untuk supaya kita tidak gampang melalaikan sholat. Nah yang pertama, janganlah menunda-nunda waktu sholat. Ketika azan berkumandang, kita langsung pergi sholat, ambil sejadah, ambil mukena. Nah yang kedua itu, ingatlah bahwa ketika kita rajin sholat, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Jadi kalau kita lupa nih sholat, kita ingat, kalau kita sholat pasti Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita, kebahagiaan. Nah yang ketiga adalah berdoa supaya kita diberikan kekuatan sama Allah untuk selalu istiqomah di jalannya. Nah yang terakhir, bergaulah dengan orang-orang yang rajin sholat, karena pergaulan ini sangat berpengaruh teman-teman. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang rajin sholat, insya Allah kita akan terikut di dalamnya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, salat itu adalah bukan sekedar kewajiban, tetapi kunci keberkahan hidup dalam diri kita. Jika kita ingin hati yang tenang, keberkahan hidup, sukses dunia akhirat, maka jagalah salat kita. Jangan sampai kita adalah salah satu orang yang menyesal di akhirat nanti hanya karena lalai dalam salat. Nah semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah untuk menjaga salat kita, dan semoga kita adalah hamba-hamba yang mendapatkan keberkahan dan mendapatkan amal yang banyak di akhirat nanti. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dalam menjaga sholat ini untuk menghadapi dunia. Selalu ingatlah sholat dalam diri kalian, bukan apa ya teman-teman, pokoknya duluankanlah sholat. Jangan karena pekerjaan, jangan karena ini kita lupa dan lalai dalam sholat. Sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.